So we just come to watch, get the spectacle, because this isn't normal for our country. This is quite, it's better than watching Emmerdale, isn't it? Home and away or whatever you watch. Katanya si imam mengajak untuk berdamai. Stop the far right. Itu pakai ininya Palestina. Kamu nggak. Terus satu lagi yang mau saya bahas yaitu tentang hukum syariah, Sharia law. Itu salah kalian yang banyak yang komen, oh dibilang orang Islam memaksa di sini, udah dibolehin datang ke negara ini, malah mau minta nuntut dari apa, dikasih hati minta jantung. Nggak, itu lu nggak bener, karena lu nggak tinggal di sini, lu nggak tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde Reaction langsung dari Liverpool. Kita akan mereaksi sebuah video yang sedang terjadi atau yang baru-baru ini terjadi di Liverpool, Inggris, yang berawal semenjak Senin kemarin. Dan saya sebagai warga negara Indonesia lumayan cemas sekarang karena seharian tadi saya nggak keluar, nggak berani untuk pergi ke pusat kota. Kenapa? Karena kedutaan Inggris sudah mengeluarkan statement agar kita berhati-hati dan menghindari perkumpulan atau kerumunan orang banyak. Berarti situasi sudah mulai mengganas. Memang semenjak hari Senin kemarin heboh di sosial media, di media di sini. Tapi alhamdulillah, nanti saya bahas bagaimana saya dengan tetangga atau dengan orang-orang dekat di sini. Kita akan bahas secara objektif, dan jika kalian mempunyai waktu, tolong dengar penjelasan saya biar tidak misinform, biar kalian tidak mudah menjudge dan tidak bertengkar di kolom komentar. Karena saya akan menjelaskan secara real dengan fakta, dengan kenyataan yang ada. Kita akan membahas sebuah topik yang berjudul apa sebenarnya yang dibenci dengan Islam, yaitu kejadian yang sudah dimulai dari hari Senin kemarin dengan ada korban. Bagi kalian yang belum nonton vlog saya, karena kemarin saya sama Sikal itu mengunjungi langsung ke TKP melihat kejadian terkini, bagaimana keadaannya di sana. Masih mencekam, masih pandangan orang gimana gitu lihat. Ya kebetulan waktu itu kemarin itu nggak ada orang yang berkulit selain putih di sana kecuali saya. Jadi lumayan tegang sebenarnya, kalau saya boleh jujur. Saya nggak lebay, tapi memang tegang kemarin itu karena pandangan orang kayak gini ke saya, karena banyak kebencian di hati mereka masih ada. So itu ada di vlog, silahkan ditonton, mungkin ada linknya di komen nanti. Ya, kejadian hari Senin kemarin itu yang memakan korban yang masih balita. Oh my god, saya ikut berlangsungkawa dan mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan dan komunitas diperbaiki. You know, I don't know what to say, but my hearts go out to the family and friend and the community in Southport. Nggak tahu gue translate-nya. Kadang saya tuh ngomong, saya translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi kalau ke bahasa Minang saya nggak harus translate, karena bahasa Indonesia saya juga lumayan hancur. Ya, kejadian itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan agama, guys. Tidak ada sedikit pun unsur agama. Tapi agama adalah isu yang sensitif, makanya tidak hanya di Inggris, di Indonesia, di negara manapun, apalagi kalau agama itu adalah agama Islam. Makanya saya buka topik apa yang sebenarnya dibenci dengan Islam di sini. Walaupun pelakunya bukan orang Islam. Saya tidak mau menyudutkan orang Kristen, tapi faktanya memang pelaku itu adalah orang Kristen yang berasal dari Rwanda. Secara teknik dia bukan imigran karena dia sudah lahir di Inggris, otomatis warga negara Inggris, tapi orang tua atau nenek moyangnya berasal dari Rwanda. Kenapa saya bilang Kristen? Karena dia beragama Kristen. Kenapa saya mentionkan dia itu Kristen? Karena yang dituduh agama di sini.
Kalau mereka hanya tuduh imigran aja nggak apa-apa, tapi yang dituduh agama Islam yang tidak melakukan. Jadi dikambing hitamkan. Saya tidak pernah membahas tentang bagaimana Kristen, ajaran Kristen. No, saya hanya bilang faktanya bahwa pelaku itu, misalnya kalian bilang ke saya, orang Islam tuh yang bikin. Enggak, dia orang Kristen kok, cuman itu aja. Alright, saya tidak menyudutkan ajaran Kristen, saya tidak menyudutkan orang Kristen, tapi saya hanya membalas sesuatu dugaan atau pernyataan yang salah, yang menuduh Islam, ternyata yang mempunyai masalah bukan orang Islam. Terus nggak mungkin saya bilang, no, tidak ada masalah agama, guys. Jujur, agama apapun di sini, saya semuanya non-muslim di sekitar saya, semuanya damai. Alright? Semuanya damai di sini. Tapi kita akan bahas kenapa ada masalah sebenarnya di Inggris ini. Apa permasalahannya? Kenapa ada Islamophobia itu semakin meningkat? Apakah hanya Islamophobia? Apa hanya dengan masalah Islam aja atau ada hal-hal yang lain? Nanti kita bahas setelah mereaksi video ini. So, kita lihat dulu videonya. Saya dengar ini dari semalam, maksudnya bukan dengar ya, maksudnya helikopter polisi banyak muter-muter di sini. Karena Quilliam dekat dari rumah saya jalan kaki. Nah, ini pusat kota dari Liverpool. Oh, ini Belfast, di tempatnya, kalau kalian kenal teman saya Del, ini kotanya si Del ini. Wish. Terakhir kali itu 2011 ada riot juga kayak ini. Tetap Islam atau imigran jadi target. Here we are in the city centre, people smashing things up. An abhorrent, senseless act of violence towards our police officers. We're not going to be able to attend all of the incidents that are coming in on the 999s because we're having to direct the priorities of what's happening on the streets. I want everyone to be clear. Anyone who gets involved Secretary in criminal Menteri Dalam Negeri ya bahasa disorder, Indonesianya. thuggery on our streets will have to pay the price, and they should expect there to be arrests, prosecutions, penalties, and the full force of the law, including imprisonment, travel bans, Yes. and more. Nah, ini di Bristol, bagian selatan Inggris. Perhatikan bentuk-bentuk orangnya ya, pakaian mereka. Kita menganalisa nih, kita nggak menjudge atau apa-apa, tapi lihatin. There are sufficient prison places, and also that the courts stand ready, because anyone who engages in this kind of disorder needs to be clear that they will pay the price. Masih Liverpool. Ini Sunderland, parah juga di Sunderland, di timur So it's utaranya Inggris. Nah, ini di Quilliam, peaceful at the moment. masjid nomor 1 pertama di Inggris, yang dibawa oleh Bapak Quilliam yang aslinya orang Inggris kulit putih, mu'alaf di Maroko. Mungkin para penonton saya tahu, yang subscriber channel utama saya, karena saya sering bahas tentang masjid ini. Saya nggak sanggup ke sana. Saya tahu kemarin ada demonstrasi di sana, tapi kita udah dilarang untuk ini pergi ke kerumunan ini. Nah, ini ada dua kelompok. Yang satu menentang dari IDL ini,
menentang dari kekerasan, dan yang satu kekerasan tapi agak gimana, nanti diliatin. So the ones making all the noise are on the right hand side, and they're the ones who are, I don't know, counter protesting. Well, there's not even a protest. Nggak terlalu memprotes katanya. 30, 50 people max. Ya, sebenarnya, aduh, gimana ya, suka bikin keributan aja. The racist shout getting called out. But I'll stay neutral. Nanti saya bahas kenapa mereka seperti ini. Apa sih yang memicu adrenalin mereka? Apa benar mereka itu semuanya benci Islam? Atau cuma mereka pergi piknik? Girl there kicking off on some girls over here. Itu yang ini nih lebih ke cinta damai, refugee welcome tuh ada, stop the far right. Itu pakai ininya Palestina. Kamu nggak akan pernah bisa masuk ke masjid ini untuk melarang have you never gonna get into the mosque. Itu mereka si cewek-cewek barusan bilang. Yeah. Karena mereka jaga kan. No. Terharu juga gua. Recording, put it on later. Just recording, put it on later. Oh. Yeah, just put. And then about 8 minutes to get the put it on. Dijaga? Yeah. Luckily it's peaceful, so it's alright. Everybody has the right for a peaceful protest. Yeah. We're just here just to Yeah. facilitate it. Mereka bukan teriakan polisi yang di seberang. Yeah. Tuh, yang di seberang. I believe they are. I saw Lancashire Constabulary down there, but I saw the van anyway, so yeah. Nah, itu See a bit kan di belakang itu kan masjid itu, di belakang mereka berdiri. Yang di depan itu yang Just a shouting match, innit? rombongan IDL tuh, masjid itu. Exactly, yeah, it will. Not many on this side now. Ini di seberangnya. Oh, ada imam yang ini. Apa sih permasalahannya, kata beliau? I haven't got any beef with anyone. I'm good with everyone. Kita sama kok, yang orang yang di seberang sama orang di sana tuh sama katanya. He's going to make peace with everyone. Ya, dia si imam mengajak untuk berdamai. Mereka bilang saya racist, kata yang di luar pagar. Who's blinding us there? It feels like it's just divided. Boleh saya minum teh nggak deh? The only person who's dividing are the bees in the back one. The only person who's dividing them. All safe. Now we know I'll get fucking Junior Roberts felt on Notting Hill. Spike. I don't get it. Everyone's at the live building. Everybody's at the live building. I'll explain. They've organised a protest outside the mosque. The Palestinian supporters
or whoever they are, have organised the protest outside the mosque. Not us, them. So we just come to watch and get the spectacle, because this isn't normal for our country. This is quite, it's better than watching Emmerdale, isn't it? Folded away or whatever you watch. Katanya orang yang di luar masjid itu loh dituduh yang bikin protes demo untuk menghentikan kami. Kami nggak ada ngapa-ngapain katanya, kami cuma lihat aja ke sini katanya. Daripada nonton sinetron di rumah katanya. Aduh. Oh, bercanda. Coba kalau kamu masuk ke taman ini, kita bakal hajar kamu katanya. Hey, look, all jokes aside, we still don't need parks to be out the way, you know. Like, we just trying to just watch, we don't have to do with it. Ini cuma nonton aja katanya. Say, look to see what's going on. We just fucking out the way. Oh, sorry, excuse me. What's your name? Hey, what's your name? I'm not into all that. Okay, well, that's fine. Are you the imam of the mosque? Yeah. No, okay, no. I'm literally just number. I'm just asking for YouTube, that's all. Just asking for YouTube. Yeah. Honestly, I'm just number. Yeah, no, that's fine, no worries. I don't represent the mosque. Oh, don't you? Right, okay, no worries, that's He's fine. asking to get a cup of tea from the mosque. Get a cup of tea. You were coming over to knock out cups of I tea have for us. no idea I where seen you're all them over there with brews at the Saya coba translate sebisa saya ya. We vended walls with cups of tea. Lucu sebenarnya. I don't know where the wall is, though. I don't know what wall. Go to the wall. Cup of tea solves it, like. Throw a biscuit in there, mate. You'll Tipikal orang Liverpool sebenarnya bercanda. Hati-hati ya katanya. Tipikal orang Liverpool sebenarnya bercandanya ini. Ya, karena yang di Kiliam ini itu yang leader atau yang membakar-bakar itu nggak ada, mungkin dimanapun ya. Kalau orang itu ya kayak yang di ini di belakang pagarnya ini, ya kalau nggak ada yang nyalain api, mereka nggak terbakar. Habis itu mereka bisa bercanda lagi. Sebenarnya jujur nggak ada di pemikiran mereka. Tapi yang IDL ini, yang English Defence League ini, yang pembela Inggris katanya, mereka memanfaatkan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang masih ya nggak terlalu serius dalam kehidupannya. Yang penting mereka bisa fun, ya kalau mereka bisa sedikit ugal-ugalan, ayo kita pergi ugal-ugalan. Ya kayak ya kayak demo-demo di mana-mana gitu. Kadang kalau di tempat lain kadang ada yang dikasih nasi bungkus atau apalah, kalau itulah segala macam kayak gitu kan, uang segala macam. Kalau mereka ini lebih ke fun day bagi mereka. Kadang reaksi mereka yang brutal dari itu, seperti yang di video itu, kebanyakan ada narkoba, alkohol. Mereka nggak peduli. Kenapa? Banyak yang bilang imigran adalah masalah di negara Inggris ini. Kalian tahu nggak, tanpa imigran Inggris ini nggak bakal jalan, bakal bangkrut maybe. Kalian lihat aja, pengusaha investment di sini yang bekerja di kantor, di pasar, di luar, kebanyakan imigran. Apakah mereka dituding juga ngambil kerjaan orang lokal? No, nggak sama sekali. Kita kerja di sini, kita bayar pajak loh. 20%. Terus kayak saya punya rumah ini, saya bayar council tax itu sekitar 3 juta sebulan, belum lagi biaya yang lainnya itu bayar, itu masuk ke uang kas negara, dan itulah yang bakal gaji mereka orang lokal yang banyak tidak kerja. Saya nggak bilang semua, tapi di sini nih di sebelah rumah saya ini kebanyakan orang tidak kerja karena ini bekas dari council house. Council house itu adalah
program rumah sederhana oleh pemerintah Inggris di puluhan tahun yang sampai sekarang masih, tapi dibangun rumah-rumah seperti ini udah puluhan tahun yang lampau. Itu bagi yang tidak kerja, bagi yang single parents, bagi yang bermasalah dalam hidupnya tapi mereka punya anak, dikasihlah rumah gratis, nggak bayar apa-apa, dan mereka nggak kerja, mereka dikasih uang, dikasih semuanya gratis. Jadi mereka udah terbiasa. Banyak dari teman saya yang orang tuanya dan mereka juga nggak pernah kerja seumur hidup, tapi mereka bisa holiday ke Spanyol. Itu sebagai orang lokal banyak yang memanfaatkan hal seperti itu. Tanya deh semuanya ke orang-orang yang di sini pasti tahu. Tanya ke Sikal, ke Sidel, ke Sylvia. Banyak yang nggak kerja dan mereka sedikit ada penyakit, misalnya punggungnya mereka cedera, itu juga mereka nggak kerja, mereka minta benefit minta gaji dari pemerintah Inggris, dan itu dikasih, alright? Dan itu datang biayanya dari mana? Dari para pekerja-pekerja di sini, termasuk imigran juga, termasuk orang India. Dan lagi-lagi kalau kita bicara imigran di Inggris, itu orang Islam itu bukanlah yang paling banyak di sini. Yang paling banyak itu orang Polandia sama orang India. Belum tentu mereka orang Islam, you know. Tapi kenapa? Nah, Islam inilah salah satu yang paling bagus karena sudah terkenal dengan aksi-aksi yang diklaim sama media sebagai teroris. Itulah yang diambil sebagai bahan atau umpan untuk kepentingan kelompok. Itu di mana aja, termasuk di negara lain. Agama paling mudah diambil untuk dijadikan sebuah kekuatan untuk mereka dapat dukungan dari yang lain. Nah, karena seperti saya bilang tadi, kalian lihat bentuk-bentuk orang yang demo yang itu, banyak kan itu pecandu narkoba, banyak kan itu peminum minuman keras, dan banyak dari mereka yang nutup muka segala macam, itu memang niatnya aja untuk udah bikin rusuh gitu. Dan ketuanya sendiri udah berapa kali keluar masuk penjara, baik dari assault, tidak hanya karena demonstrasi, tapi banyak dari kesalahan si Tommy Robinson itu karena dia kurang ajar sama orang lain, you know, kayak kriminal-kriminal yang lain, sex offender kalau nggak salah. Pokoknya bukan karena dia memperjuangkan suaranya, tapi banyak perilaku pribadi dia yang bikin dia masuk penjara. Ketuanya aja udah kriminal, apalagi anggota-anggotanya, ya kan. So jadi kalian lihat aja dua bentuk dari sisi orang-orang yang bikin rusuh, yang ditakutkan itu. Bisa ngobrol lunak, ya mereka melunak, tapi kalau di saat ada kompor dari yang bikin rusuh, yang bikin onar IDL itu, mereka rusuh juga karena mereka nggak ada step base dari prinsipal mereka. Banyak dari mereka yang low education, jujur di sini, karena mereka nggak peduli untuk sekolah, gitu. Tapi emang banyak lah, jangan kalian general aja yang pikir orang Inggris itu semuanya banyak yang tergantung sama pemerintah, tapi memang banyak. Maksudnya nggak semuanya, right? Jadi itu salah satu faktor kenapa kekerasan itu terjadi, tergantung yang memanas-manasin siapa, kapan. Dan mereka brutal aja, habis itu ya udah, mereka nggak peduli apa yang terjadi setelah itu. Nah, di sini seperti saya di Inggris ini dengan tetangga-tetangga, mungkin kalian yang mengikuti saya udah lama bahwa saya mempunyai masalah dengan rumah ini. Ada yang ngontrak tahun kemarin tapi dia nggak bayar. Kalian tahu siapa yang menolong saya? Tetangga saya di sini, orang non-muslim. Mereka yang bantu saya, yang mengirim bikin statement. Mereka senang banget saya di sini. You know? Mereka nggak suka dengan tenan saya yang ngontrak rumah saya ini. Dan mereka juga pengen membantu saya juga agar saya terlepas dari masalah itu. Si Paul bikin statement, sebelah bikin statement, sebelahnya lagi si Beth bikin statement untuk membantu saya mengembalikan rumah saya. Karena di sini tidak mudah untuk ke pengadilan.
Tapi kalau kita mempunyai dukungan dari orang lokal, dari sekeliling, kita kuat. Honestly. So, bagi saya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Right, itu salah satu sudut pandang bentuk dari komunitas di sini. Nah, semua tetangga saya tahu kalau saya itu adalah Muslim. Jadi sebenarnya apa sih yang dibenci dengan Islam? Nah itu jawabannya is politik, you know, dan bikin menanam orang benci. Ini banyak yang ngomen-ngomen di YouTube, di sosial media itu benci Islam segala macam. Kalau kita ketemu dengan orangnya itu juga nggak akan, atau orang Islam pun benci agama lain itu kalau ketemu sama orangnya enggak. Nah itu kalau politik sih oke, itu mempunyai season, musim-musimnya ya. Tapi yang parahnya sekarang ini adalah bencian di sosial media yang selalu berlanjut. Saya sering baca, kadang kami Muslim yang di Inggris ini yang kena. Kita harus objektif di sini nih. Kalau kalian lihat sosial media, termasuk di YouTube saya sendiri, banyak sekali orang Islam. Saya juga pernah juga bilang dulu, kalau kalian mau ngomen, kalau kalian benar-benar mau membela Islam, pintar-pintar juga komen. Karena teman saya juga banyak mengadu ke saya dulunya benci dengan Islam. Kenapa? Alasannya karena di sosial media banyak sekali orang Islam yang menjudge. Banyak sekali orang Islam katanya seperti agama yang paling benar. Oke, kalau bagi kita sih iya, tapi kalau kita udah bawa ke forum social life, kehidupan sosial, mungkin kita mikir-mikir juga ya, atau agak smart dikit untuk menyampaikan pendapat kita tentang agama kita. Karena kalau kita dengar orang Kristen, oh agama saya paling benar gitu, tiada lain agama saya, tiada agama yang benar selain agama saya. Dan kita sebagai pendengar gimana? Kayak gitu. Sama juga, mereka juga begitu. Ada lagi seperti Mo Salah memposting sesuatu hal yang melanggar, menurut orang-orang melanggar ajaran Islam, udah dibom. Mo Salah itu kan banyak penggemarnya orang Inggris ya, dibom, disuruh masuk neraka seperti ini, neraka jahanam kamu sama keluargamu, ini segala macam. Ini sih sama orang Islam loh. Mo Salah kan orang Islam juga ya. Kalau nggak salah dia itu ada berfoto di pohon Natal langsung lah. Dan orang di sini membaca komen itu, mereka pikir kami orang Islam yang di Inggris ini. Padahal yang komen itu banyak di negara orang Islam di negara-negara lain yang edukasinya masih, atau ilmu sosialnya masih masih tradisional, mungkin saya bisa bilang masih tradisional. Mereka masih mikir semua orang ini Islam, semua yang dilakukan itu salah, mereka lantang ngomongnya. Ada yang bilang ke saya gitu, saya jawab pernah, nah kamu taunya dia itu dari mana? Kan dijawab sama orang sini, orang lokal sini, lah ngapain kamu datang ke sini, katanya, udah jelas-jelas kamu ini negara kami ini bukan orang Islam ini gitu kan. Saya jawab, emang kamu tahu dia itu asalnya dari Inggris atau orang Islam di Inggris? Saya bilang kan, lah, dia nggak tahu. Lah kok mudahnya kamu bilang dia datang ke sini, mana tahu dia itu di negara lain, di negara yang kita nggak tahu, bisa jadi Pakistan, Afghanistan, atau India, atau Sri Lanka, Bangladesh, atau Indonesia sekalian, you know. Tapi yang disalahin kita, karena mereka udah memanas dengan komen-komen yang beberapa orang Islam ngomen tidak tepat kalau menurut saya, tidak intelek. Tapi saya tidak menyalahkan orang Islam aja. Orang non-Islam pun juga komen seperti itu tentang agama mereka, tentang kepercayaan mereka, dan mereka juga bilang Nabi Muhammad seperti ini, Muhammad itu pedofila, ini Allah itu beginilah, you know. Nah, saya nggak naif orangnya, oke? Kadang saya menemukan ada orang non-Islam pura-pura jadi orang Islam dengan berbuat seperti
apa namanya itu, seolah-olah bajingan Islam, padahal dia nggak Islam. Begitu juga ada orang Islam yang berbuat seperti orang non-Islam, seolah-olah dia itu bajingan juga. So, fucked up ya kan? Ya kan? Pusing kita jadi kan. Jadi kita intinya balik ke diri sendiri aja, berlaku. Tapi kalau kalian benar-benar orang Islam atau non-Muslim juga, berusahalah untuk komen yang cerdas, yang intelektual, yang diplomatis. Pasti kalian tahu, kalau kalian ngomong ini, kalau orang lain ngomong ini ke kalian, pasti kalian tahu kalian akan tersinggung. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi mudah-mudahan jika semua orang, minimal penonton saya lah, minimal kalau kalian melakukan hal itu, kita akan damai. Perdamaian itu akan mulai kembali, atau akan mulai nyata, itu akan mulai muncul, akan datang sama kita, terutama di negara Indonesia yang saya cintai. Jangan sampai kita dibelah oleh orang-orang yang seperti itu. Dan terutama karena saya orang Muslim, terutama semua orang Muslim saya ajak, kalau kalian bilang ya saya ngerti kalian mungkin sakit hati dengan komen itu, bla 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 bla, jadi kalian mau membalas kesakit hatian kalian, hati-hati, ingat, di saat kalian mencela atau berkata kasar tentang agama orang lain, itu sama menurut saya ya, itu hampir sama kalian udah mau menjelekkan agama kita sendiri. Nah, kenapa ada Islamofobia? Yaitu tadi, sedikit demi sedikit, baik itu dari informasi dari media di pertelevisian, baik itu dari sosial media, dan memang ada juga orang-orang yang close-minded yang masih mempunyai kebencian, tapi itu bukan orang-orang non-Muslim, maksudnya bukan agama Kristen. Orang Kristen di sini, yang setahu saya, yang benar-benar beribadah itu, mereka baik-baik semua. Honestly, saya nggak ini yang setahu saya, karena di saat Natal kami di sini orang Islam sama orang Kristen, kami ikut dalam melakukan kegiatan amal. Kami nggak ikut menjalankan seperti apa mereka ya. Jangan sekalian salah paham. Tapi mereka itu seperti membantu homeless, membantu orang-orang yang tidak mampu. Karena di sini masih ada orang yang tidak mampu dengan alasan-alasan tertentunya mereka ya, individual lah ya. Maksudnya semua orang pasti mempunyai masalah kehidupan. So, kami pergi ke supermarket, kami beli barang, terus kami bagikan dalam penyambutan Natal untuk mereka. Kami nggak menyambut Natal, tapi kami ikut dalam kegiatan yang positif untuk humanity. Dan juga banyak yang orang-orang Muslim yang ngasih makanan atau pergi ke rumah orang tua-tua di saat mau Natal itu, ya ngobrol sama mereka, beliin mereka makanan, bersihin rumah mereka, banyak hal-hal seperti itu. So, tapi juga ada orang-orang yang kayak memang close-minded, yang benar-benar ada benci, tapi nggak banyak sebenarnya, karena mereka tidak mendapatkan edukasi yang tepat tentang agama, tentang setiap agama. Mereka nggak hanya benci Islam atau apa karena Islam selalu disudutkan atau sering dibahas di media, makanya Islam lebih ini. Tapi mereka juga nggak suka dengan agama lain yang beda lah mereka. Intinya mereka nggak suka sesuatu hal yang beda dengan mereka, itu aja. So, dan itu bukan karena Islam aja. Dan ya ada juga yang pas lihat orang pakai sorban atau kayak pakaian Arab terus jalan, ada juga yang bilang ya kaget kayak gitu, nggak biasa bagi mereka. Sama kayak LGBT juga, lihat cowok sama apa gitu ciuman di ini, orang-orang juga kaget. Semua hal-hal yang berbeda manusiawi, setiap manusia itu pasti kaget. Saya pun juga kadang saya lihat di train ada cewek sama cewek ini atau saya juga masih kaget gitu. So, terus satu lagi yang mau saya bahas yaitu tentang hukum syariah, Sharia law. Itu salah kalian yang banyak yang komen, dibilang orang Islam memaksa di sini, udah dibolehin datang ke negara ini, malah mau minta nuntut dari dikasih hati minta jantung. Enggak, itu lu enggak bener.
Karena lu nggak tinggal di sini, lu nggak tahu. Itu aja. Kadang-kadang saya dipikir orang bodoh sama orang yang saya udah lebih dari 15. Saya tidak tahu semuanya, tapi saya bukan bodoh-bodoh banget. Jadi saya ngerti juga apa yang sedang terjadi di negara ini. Kalau di Indonesia, oke, saya udah lama ninggalin Indonesia, jadi saya juga nggak bisa sok tahu. Dan saya nggak pernah sok tahu tentang Indonesia. Malah saya kayak orang bego. Kalau membahas tentang Indonesia, it's real, it's me, so manusiawi, biarin, Jadi di sini nggak ada orang yang memaksa Sharia law itu hanya untuk sebuah komunitas di satu kecamatan, itu mereka mayoritas Muslim di sana dan mereka mengajukan untuk Sharia law itu untuk pembahasan tentang family, oke? Terus keuangan, jadi mereka itu nggak mendapatkan interest atau bunga segala macam itu berdasarkan hukum Islam. Itu memang ada dan itu tidak di atas hukum negara Inggris. No legal obligation, nggak harus, dan jika tidak dijalankan oleh orang itu tidak ada tindakan atau penalti atau hukuman atau denda segala macam. No, oke? Itu hanya sebagian dari komunitas-komunitas Islam di sini. Mereka hanya ingin diketahui oleh council, oleh kantor bahwa mereka melakukan Sharia law. Dan Sharia law setelah dipelajari tidak melanggar hukum di sini. Nah, jika Sharia law bermasalah terus dibawa ke hukum Inggris lah yang dijalankan. Undang-undang di sinilah yang diinin, ya, yang berlaku. Sharia law nggak berlaku. Oke? Jadi jangan salah informasi, tidak ada orang yang dari hati minta jantung mau mengislamkan Inggris dengan hukum Islam, itu nonsen. Oke? Jangan sok tahu. Kalau nggak tahu mending nanya, jangan bikin statement atau apa-apa padahal kalian nggak tahu, terutama bagi kalian yang nggak tinggal di negara tersebut. Dan sadar dirilah. Sorry. Kadang gue kesal juga dengan orang-orang yang kadang mereka ngajarin kita di sini, padahal kita sendiri yang jalanin. Nah, kemudian kenapa saya nggak pulang ke Indonesia? Lu pikir mudah pulang ke negara? Lu aja pindah dari satu kabupaten ke kabupaten lain, atau satu kecamatan ke kecamatan lain, atau satu rumah ke rumah lu tetangga lain. Lu mikir-mikir berapa kali? Dan saya nggak coward, dan saya bukan orang pengecut yang harus sedikit-sedikit ada pemberontakan terus saya pulang, kak koper pulang. Lu pikir gua apa? Lu pikir gua tikus atau apa? Kan sedikit-sedikit ini gua harus pulang. Oh God. Kecuali yang terjadi seperti di Palestina, yes, tentu kita pulang itu karena kita masih punya negara kita. Dan itu wajar pulang. Ini cuman himbauan dari KBRI untuk berjaga-jaga aja. Masa gue harus pulang? Ketawain sama dunia gue. Ketawain sama ini emak siapa di kampung gue nanti sama Pak Ijo gue. Segitu aja lo udah kacut. Right? Dan orang mempunyai tujuan hidup orang masing-masing. Kenapa orang merantau? Dan kenapa lu tinggal di negara lu? Dan kenapa lu tinggal di desa lu? Apa itu desa lu? Mungkin lu juga pendatang. Semua orang punya alasan tertentu, jadi stop sok tahu dengan kehidupan orang. Terserah lu mau marah sama gue atau apa. Jadi nggak usah lalu sok-sok pintar dengan jalan kehidupan orang. Nggak mudah orang-orang di sini. Orang punya alasan untuk tinggal dimanapun mereka tinggal. Nggak mungkin dijelasin sedetail pun ke. Nah, harus juga jawab sih sebenarnya gue. Anjir. Ya, terus apakah Islam yang bikin onar di sini? Nggak ada Islam yang bikin onar. Oh, Islam itu korban. Lu tahu sendiri kenapa orang mau ke Inggris ini? Kenapa dari Afrika, dari itu mereka datang ke Inggris? Karena di negara mereka itu terjadi suatu hal yang tidak mereka inginkan. Mereka kadang-kadang menyelamatkan diri mereka kadang nikah sama orang sini, sama dengan orang Cina datang ke Indonesia, atau orang India, atau orang bule tinggal di Indonesia. Masa itu aja gua harus jelasin? Aduh, pusing amat. Nah, kalau orang ya Arab yang datang ke sini, orang Palestina atau orang Irak, orang Iran mungkin enggak, atau Irak, Afghanistan, yang negara mereka udah diucak-ucak
sama politikus, sama negara lain termasuk negara Inggris ini sendiri yang ikut campur dengan urusan negara mereka, dan akhirnya mereka tidak tenang tinggal di negara mereka, dan mereka menyelamatkan diri ke sini. Emang lu bisa nyelamatin mereka? Aduh, pusing banget. Ya kan, itu namanya emigrasi kalau nggak salah, transmigrasi nggak juga, perpindahan penduduk lah, warga antar negara ke negara lain. Itu Ryongha juga mau masuk ke Indonesia juga dilarang. Nah, saya harus objektif di sini. Wajar juga orang di sini ngerasa terlalu banyak imigran, tapi mereka nggak tahu dasar kenapa banyak imigran datang ke Inggris ini juga, alright? Karena tidak semua orang pintar kayak lo. Atau sok pintar kayak lo. Jadi semua orang punya alasan, jadi jangan mudah ngejat orang, itu aja. Dan Inggris saya nggak salahin juga, banyak orang yang nggak melihat perbedaan itu, ya itu tadi. Seperti kita, banyak Rohingya datang ke Indonesia, heboh kan Indonesia, you know. Saya nggak nyalain juga. So, karena setiap daerah mempunyai tradisi, mempunyai ketentuan masing-masing, dan banyak juga fitnah-fitnah tentang mereka, atau memang itu benar saya juga nggak tahu. Anyway, saya hanya melihat di sosial media, jadi jangan terlalu dipermasalahkan. Karena banyak yang memvideoin, yang bikin narasi bahwa oh dia begini tanpa ada komunikasi yang jelas dengan orang-orang tersebut. Tapi juga ada mereka bikin onar. Begitu juga imigran di sini. Memang ada imigran yang bikin onar di sini, tapi itu manusiawi dimanapun. Jangankan imigran, turis aja ke Bali banyak bikin onar, you know. Dan mereka yang tinggal di Bali juga atau di negara lain juga banyak bikin onar. So, tapi permasalahannya ini adalah politik, itu aja. Kembali lagi ke politik, dan Islam tetap jadi korban. Antara agama itu tidak ada permasalahan, antara manusia sebenarnya tidak ada permasalahan, kecuali mereka mempunyai misi-misi tertentu untuk grup atau untuk keperluan pribadi mereka. So, itulah video panjang kali ini. Terima kasih yang tetap setia melihat celotehan saya. Kayaknya lumayan lancar saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.